Halo teman-teman sekalian, kalau disuruh memilih mana di antara dua pilihan ini, antara memiliki bisnis yang kuat atau memilih bisnis yang besar. Tentu saja jawabannya adalah pengen punya bisnis yang kuat tapi juga besar. Itu sudah pasti. Namun, jika teman-teman sekalian diajak untuk memilih salah satu dari dua pilihan itu, mana kira-kira yang sebaiknya kita pilih? Punya bisnis yang kuat atau bisnis yang besar? Nah, tentu saja jawaban yang tepat adalah punya bisnis yang kuat. Kenapa begitu? Sebuah bisnis yang besar, kalau tidak kuat, itu dia akan mudah untuk roboh. Seperti sebuah pohon yang kemudian dia tidak punya akar yang menghujam ke bumi, maka dia akan sangat mudah sekali diterpa angin dan lain sebagainya. Nah, begitu pula sebuah bisnis, kalau bisnis itu hanya sebatas besar, omsetnya besar, tapi kalau dia tidak kuat, dia tidak akan kokoh. Sebaliknya, kalau bisnis itu kuat, maka dia berpotensi untuk besar dan tidak hanya besar, juga berumur panjang. Nah, begitu pula seperti istilahnya tanaman. Semakin tanaman itu berakar kuat, maka dia akan bisa menghujam ke bumi, mengambil sari-sari makanan sehingga bisa menumbuhkan batang dan dahannya sehingga pohon itu menjadi besar dan menghasilkan buah yang banyak atau buah yang ranum. Nah, apa yang jadi pilihan kita? Tentu saja kesimpulannya adalah kita memilih bisnis yang kuat terlebih dahulu. Nah, di video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas bagaimana atau apa sih ciri-cirinya sebuah bisnis itu bisa kuat. Nah, teman-teman sekalian, kita akan simak 4 ciri organisasi atau bisnis yang kuat. Mari kita simak. Nah, teman-teman sekalian, ada 4 ciri sebuah organisasi itu kuat. Ya, ciri pertama apa? Ciri yang pertama sebuah organisasi yang kuat adalah dia punya profit. Ya, dia memiliki profit atau laba yang sebagai sebuah tanda bahwa bisnis itu punya value yang diterima oleh customer. Apa itu value? Value adalah sebuah nilai tambah yang membuat customer itu merasa butuh, menginginkan, dan mendapatkan solusi dari bisnis yang ditawarkan. Nah, kenapa value ini begitu penting? Karena value inilah yang menjadikan bisnis seseorang itu bisa terus-menerus berumur panjang, bahkan bisa bertumbuh terus-menerus. Jadi, pastikan kalau kita ingin memiliki bisnis yang kuat, salah satu yang harus Anda miliki adalah Anda harus punya value dari bisnis Anda, dari produk Anda, sehingga value itulah yang menyebabkan semua customer itu puas dengan layanan Anda, puas dengan produk Anda, dan ujung-ujungnya memberikan profit bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ciri organisasi yang kuat itu adalah dia harus punya standar kerja. Kita tidak mungkin membuat segala sesuatu itu tanpa ada sebuah standar. Standar itu tujuannya apa? Dengan standar kerja inilah menjadikan bisnis itu bisa didelegasikan atau bisnis itu bisa diduplikasikan. Ketika bisnis kita besar, kita tidak mungkin lagi menjalankan bisnis itu sendirian. Kita akan mendelegasikan beberapa pekerjaan-pekerjaan, mulai dari pekerjaan yang tidak penting, bahkan hingga ke pekerjaan-pekerjaan yang penting. Nah, dan karena saking besarnya bisnis itu, maka kita tidak mungkin lagi menjalankan bisnis itu sendirian. Maka satu-satu cara supaya bisnis kita terjaga kualitasnya, terjaga value-nya, maka perlu ada yang namanya standar kerja. Standar itu ukurannya adalah angka-angka. Bisa kecepatan, bisa waktu, bisa biaya, atau uang. Pokoknya apapun yang itu menunjukkan sebuah kualitas atau kuantitas tertentu yang dijadikan sebagai standar atau tolak ukur pekerjaan itu bernilai atau tidak bernilai. Itu syarat yang kedua. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin bisnisnya kuat, pastikan Anda mulai menyusun standar-standar penting bagi bisnis Anda. Kemudian teman-teman yang ketiga, supaya bisnis kita itu kuat, harus punya sistem. Bedanya dengan standar apa? Kalau standar adalah ukuran-ukuran yang dijadikan sebagai patokan sehingga siapapun yang melakukannya dia harus mengikuti standar atau patokan itu, ukurannya itu, maka sistem adalah aturan mainnya, urutannya, bisnis prosesnya, termasuk di dalamnya adalah SOP-nya atau standar operating prosedurnya. Nah, sistem inilah yang kemudian mengatur, memastikan semua bisnis proses itu dijalankan dengan
cara yang benar, dengan proses yang benar. Tujuannya apa? Supaya autopilot. Artinya orang yang menjalankan, siapapun yang menjalankannya, dia akan tunduk patuh dengan standar yang dibuat itu, dan juga tunduk dan patuh dengan sistem atau urutan aturan yang baku yang dibuat. Nah, dua hal inilah, standar dan sistem inilah yang kemudian nanti menghasilkan value bagi customer sehingga berdampak kepada profit. Tetapi teman-teman sekalian, di antara tiga hal ini ada juga yang penting dan mungkin bisa jadi yang lebih penting di antara ketiganya. Apa itu? Manajemen, para pemimpin. Kita tidak mungkin bisa menciptakan sebuah value tanpa ada standar dan sistem yang bagus. Tetapi standar dan sistem itu tidak mungkin bisa dijalankan, bisa dikontrol, bisa diejawantahkan, bisa dipraktekkan jika di situ tidak ada tim manajemen yang kompeten. Yang kompeten itu seperti apa? Tim manajemen yang dia punya kapasitas dan kapabilitas untuk membangun standar dan sistem, tetapi tidak hanya membangun, tapi juga mendevelop, mengcreate, memperbesar, memperluas, memperbaiki, dan berinovasi atas standar dan sistem serta value yang ada dalam perusahaan itu. Maka, kalau teman-teman sekalian ingin punya bisnis yang kuat, pastikan Anda memiliki 4 ciri-ciri tersebut dan yakinlah bahwa ini akan membuat bisnis Anda menjadi berhasil. So, teman-teman sekalian, sekian insight dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.